Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hilang selama 3 hari, seorang pria ditemukan mengambang di Sungai Bogowonto, Kabupaten Purworejo. Polisi ungkap truk modifikasi penimbun BBM bersubsidi hingga belasan ton di Kabupaten Demak. Terdampak kenaikan BBM bersubsidi, pengemudi ojek daring dan angkutan umum jadi prioritas penerima bantuan langsung tunai. Kita awali informasi hari ini, seorang pria ditemukan tewas mengambang di aliran Sungai Bogowonto, Kabupaten Purworejo. Keluarga mengatakan sudah 3 hari korban tidak pulang ke rumah. Warga desa Kedung Sari, Kabupaten Purworejo digegerkan dengan penemuan jasad pria di Sungai Bogowonto Rabu siang. Petugas langsung mengevakuasi jasad pria itu. Korban adalah Sutopo, 33 tahun, warga desa Cangkrep. Polisi mengatakan pihak keluarga telah mencari korban karena sudah 3 hari tidak pulang. Korban kita bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan keluarga. Diperkirakan sudah meninggal berapa hari? Informasi dari keluarga bahwa yang bersangkutan adalah 3 hari kemarin. Polisi masih menunggu hasil otopsi korban untuk memastikan penyebab kematiannya. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Berada di bawah pengaruh alkohol, 3 pemuda menganiaya pemuda lainnya hingga tewas. Pemicunya sederhana, hanya karena korban ikut berjoget di konser organ tunggal yang diadakan di kampung para pelaku. Penemuan jenazah di Sungai Bengawan Solo, Nguter, Kabupaten Sukoharjo pada 16 Juli lalu akhirnya menemukan titik terang. Polisi menangkap 3 pelaku penganiayaan yang berujung maut. Kasus berawal karena para pelaku kesal melihat korban bersama rekannya berjoget saat menyaksikan pentas organ tunggal di Giriwomo, Kabupaten Wonogiri. Di bawah pengaruh alkohol, para pelaku menahan korban dan menganiaya hingga kepalanya terluka. Mereka kemudian membuang korban ke sungai karena panik. Sama-sama minum juga, oke. Yang punya ide membuang ke sungai siapa? Yang punya ide membuang ke sungai siapa? Inisiatif bersama. Inisiatif bersama. Kenapa dibuang ke sungai, nggak dibalikin ke keluarganya saja? Karena pada waktu itu panik. Ketika sudah dalam kondisi sudah lemah, itu diamankan di sebuah lokasi sebelum akhirnya dibuang menggunakan sepeda motor. Itu berjarak sekitar 3 kilo dari rumah tersebut ke wilayah aliran Sungai Bengawan Solo. Polisi menyita batu dan 3 kendaraan pelaku. Mereka dijerat pasal penganiayaan berujung kematian dengan ancaman 12 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Komplotan pencuri membobol sebuah toko swalayan di Kabupaten Klaten. Para pelaku membawa berangkas uang yang berisi lebih dari 50 juta rupiah. Sebuah toko swalayan di Jalan Jogja Solo, Kabupaten Klaten dibobol pencuri. Para pelaku mengambil berangkas dan rokok. Pemilik baru tahu saat karyawannya melapor kalau kondisi toko sudah berantakan. Kami kurang tahu jamnya jam berapa. Ini tadi ketahuan pas karyawan buka pintu. Sudah semua acak-acakan gitu, Mas. Yang diambil apa aja bersama pencuri? Nah, kalau yang diambil yang berangkas uang itu yang diambil sama rokok. Hampir semuanya sudah habis rokoknya. Kapolsek Jogonalan mengatakan pelaku diperkirakan lebih dari 4 orang. Diduga pelaku masuk ke toko swalayan dengan cara mencongkel gembok pintu samping. Pelaku diperkirakan lebih dari 4 karena berangkasnya aja sulit bawa 4. Nah, pelaku masuk lewat pintu samping swalayan, itu kan ada belakang dari kirinya itu ada gudang tabung bas, ikut itu semua dijubili semua, pintu gudang jadi ikut belakang. Akibat peristiwa ini pemilik toko merugi lebih dari 50 juta. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian untuk mencari para pelakunya.
Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Karena tidak memiliki uang untuk membeli bensin, 2 pemuda nekat mencuri di Kabupaten Klaten. Dalam aksinya pelaku mencuri sepeda milik warga, kemudian diangkut menggunakan motor. 2 pemuda ini digelandang di Mapolsek Polanharjo, Klaten lantaran mencuri sepeda milik warga. Mereka terdesak mencuri sepeda lantaran perlu uang untuk membeli bensin. Karena melihat ada sepeda terparkir di pinggir jalan, keduanya mengambil untuk dijual ke tempat rongsokan. Mau cari rosokan, Terus kehabisan bensin. nggak bawa uang. Iya, Terus mengambil sepeda itu. iya, Rencananya mau diapakan? dijual. Dijual. Kira-kira laku berapa? Kira-kira 50-an. Ketika mereka putar-putar sampai di Sribit, ya kan, kemudian ngecek kok bensinnya tinggal sedikit, akhirnya balik lagi ke tadi kan sempat lihat gitu kan sepedanya itu, kemudian ngambil. Barang bukti berupa motor bronjong dan sepeda ditahan polisi. Kini kedua tersangka terancam 5 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Polisi menangkap pencuri besi rel kereta api di jalur Ciledug Cirebon, Kabupaten Brebes. Akibat perbuatan mereka, PT KAI merugi lebih dari 30 juta rupiah. Karmidi dan Raskim diringkus di rumahnya masing-masing di Brebes dan Cirebon. Keduanya mencuri besi rel kereta api di kilometer 259 Desa Rungkang Losari, Kabupaten Brebes pada Juni lalu. Saat beraksi, keduanya sempat tertangkap tetapi berhasil kabur. Mereka mengaku mencuri besi rel kereta karena terlilit utang. Diperlukan waktu 6 jam untuk memotong besi ukuran 1 meter. Kini, keduanya terancam 7 tahun penjara. 1,20 meter, Pak. 1,20 meter. Cara ngambilnya pakai? Dipotong pakai gergaji besi. Bapak tahu bahaya nggak kalau ngambil kayak gitu? Bahaya. Tahu. Terus Bapak dijual kemana itu? Ke lapak. Berapa harganya? Harganya 6.000. Motifnya untuk sementara ini yang bersangkutan memang berlatar belakang ekonomi. Untuk kerugian sendiri? Kerugian yang kami dapat info dari Daop 3 menyampaikan kurang lebih 30.800.000.